penjualan dari boot-boot yang mereka sponsori? Kalau dari panitia ada, mereka minta data, tapi ya Dari mereka sih panitia ya, harusnya bukan ya dari dari yang panitia. sponsorship kalian. Nah itu aku nggak tahu. Aku gini, ICC itu, aksi itu dia bootnya Kemendak. Jadi aku beda lagi, ranahnya beda, gitu. Jadi beda ranah. Ya biasalah, PNS nyatet kagak. Kayak kagak tahu aja. Kan Lah, nggak mikir gue. Yakin gue. nah, Datang pagi ngopi, baca koran. Jam 2 pulang. Kagak. Dia paling nanya, laku nggak? Laku berapa? Kira-kira 20, gue tambahin 2 deh. 22 laku dah gitu. Laporan. Markup ya? Ada markup ya? Kayak Nah, gitu-gitu. makanya Masih gini. zaman 2023. Makanya gini, aku selalu share penjualanku total berapa di ICC sama di PSCOM kemarin sama di ICC tahun lalu sama PO gitu loh. Ya kan aku buka aja datanya gitu loh. Walaupun ya nggak semua sebagai angka enggak, tapi minimal data bulatnya aku buka gitu loh. Tujuannya apa? Biar kita bisa ngecacah nih. Kalau misalnya ini aku PO ya. Pertama PO itu si biru 1 itu sekitaran hampir 60 buku, ya kan? Si biru 2 kurang lebih juga sekitar 50-an lah. Nah, tapi ketika Naraka itu hampir 70, 80 seingatku. Bahkan kalau secara cetak tuh hampir 90 tuh. Yang pertama kali waktu itu. Cuman itu aku semua kan di situ kan via-nya kan penerbitnya aku ini kan ya Komik Indonesia Semua Zaman. Ya kan? Bukan shonen, bukan DC, bukan Marvel, tapi Komik Indonesia Semua Zaman. Makanya wajib banget itu dimasyarakatkan gitu loh. Menambah lagi, ketika aku masuk Tokopedia, yang pesan cuma 24 orang, jeblok. Ketika aku kembali ke Senaraka 3 kemarin itu, aku kembali ke PO di grup, gitu kan, aku layanin sendiri, itu praktiknya jadi bagus lagi, naik ke 60-an lagi gitu. Nah, maksudku, padahal di Tokopedia bisa ada ini ya, potongan untuk ongkir, apa-apa kan Gak ngefek bisa. menurutku, Mas. Kalau Gak nggak ngefek ya? Kalau potongan ongkir, aku selama PO, aku ada kasih potongan ongkir sendiri gitu loh. Minimal kan gak rugi itu aku kan. Bukan aku rugi, enggak, aku nggak mau rugi. Minimal nggak rugi gitu. Nah, makanya aku ngelihat di sini, pasar tuh juga kebagi. Ada pasar kolektor, ada pasar masyarakat umum, gitu kan. Pasar masyarakat umum, mereka mencari barang yang murah, tapi bagus. Pasar kolektor, mereka mencari barang yang unik dan bagus menurut mereka, sehingga harga itu relatif. Nah, makanya di sini aku masuk ke pasar kolektor gitu loh. Dan yang datang ke ICC ke PESCOM pun juga jatuhnya juga masih antara kedua ini nih, gitu kan, bukan ke market luas gitu loh. Gitu. Dan sorry motong ya, tapi gue rada setuju banget sama ICC dengan menggandeng ada acara musik di situ, ada kalau cosplay apa biasa, tapi menggait musisi lokal buat ngeramein acara ICC, dan itu menurut gue butuh ya. Maksudnya butuh kenapa? Supaya masyarakat umum datang minimal. Gue nggak ngeliat komiknya dah, gue nggak ngerti komik Indonesia apa, Indonesian Comic Con gue nggak ngerti. Minimal mereka datang karena mau ngeliat pertunjukan musiknya. Itu pun yang diamini dan di beberapa kegiatan sebenarnya gue sempat mention yang ada di Formula E. Terus ini nih PRJ dengan bawa teman-teman musisi, ada banyak musisi di situ. Tak lain tak bukan, gue rasa untuk menarik gerbong komik lokal yang sedemikian berat dan sedemikian panjang, ya gue rasa memang perlu sesuatu yang bisa dicerna dengan mudah oleh masyarakat umum. Sebagai contoh ya musik itu yang gue tahu kan cuma ada pagelarannya si Weird Genius ya. Yang gue sempat lihat karena ada yang pasang status di situ. Coba menurut gue ini penting, sinergi ini yang sebenarnya dibutuhkan. Yang gue sedih adalah yang masalah aksi ya. Maksud gue pendataan, harusnya ada data komik lokal tuh semana. Karena gini, dulu ada yang namanya PKAN ya, atau Pekan Komik Animasi Nasional. Dan ini hajatannya pemerintah pada saat itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sempat terakhir itu di Solo.
Gue lupa. Cuma kok gue feedback ya? Cuma intinya adalah balik lagi perlu ada acara yang bisa menggait masyarakat umum agar masyarakat umum minimal tahu ada komik Indonesia ya, ternyata judulnya gitu. Dari situ sih sebenarnya bisa ngejawab nih pertanyaan-pertanyaan kayak apakah ceritanya, apakah gambarnya, karena masyarakat belum makan nih, belum makan komik lokal. Dan yang gue sedih sebenarnya dari dulu sampai sekarang, gue nggak tahu ya, balik lagi kayaknya jadi ajang reuni ya sebenarnya ya, acara which is itu bagus, menurut gue bagus. Ajang reuni kembali lagi itu network dan network. Jadi apapun acaranya yang pasti penting karena tujuannya sounding ke masyarakat umum. Tapi gue masih sangat setuju dengan ICC sih. Gitu. Mungkin Mas Ranto bisa menambah. Apa ya? Ya, pada intinya seperti itu. Karena komiknya kurang exposure, penjualannya kurang juga. Karena penjualannya kurang, orang yang mau jadi komikus juga kurang. Muter aja di situ. Tapi Mas, aku tambahin sedikit. Kemarin tuh dari pengunjungku, dia cerita satu. Jadi pengunjungku ini unik banget nih. Cewek, ya, well dressed, tasnya Louis Vuitton. Iya. Dan dia kerjaannya tuh kayak broker saham. Jadi bukan orang sembarangan secara ekonomi. Tapi dia beli banyak komik. Di ICC. Hampir semua komik mungkin dia beli tuh. Terus karena di booth itu kan aku sangat suka berbicara. Aku berbicara lah soal proses dalam membuat komik itu gitu kan. Nah, terus dia nyeletuk. Di booth ini saya diajak ngomong, yang lain kebanyakan sekedar jualan. Nah, di situ tapi bukan berarti kita diam aja ya, enggak juga, kembali ke masing-masing gitu. Tapi menurutku orang ke ICC itu punya mindset ingin melihat sesuatu yang baru. Entah itu cosplay, entah itu produk kreatif, entah itu komik konten yang baru berupa komik gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang baru ini tidak tahu konteksnya barang ini apa, ya mereka juga merasa lost in translation kan. Tapi ketika kita bisa mempresentasikan, minimal kita ngasihlah konsepnya komik ini apa, kenapa dibikin, itu minimal orang bisa punya kedekatan personal gitu loh, sama kita gitu loh. Dan di situ dia lama banget tuh ngomong sama kita tuh. Ngomong sama Lele, ngomong sama aku, ngomong sama Is dan Ferry gitu kan. Lama banget. Dan dia tuh dulu tuh juga pengen jadi komikus. Tapi kata orang tuanya nggak boleh. Mending akuntansi aja. Dan betul ini orang tuanya, betul. Tasnya LV. Asli. Ngapain dia di Kalau jadi komikus malah nggak bisa beli LV ya. Iya, mungkin beli komik mungkin juga nggak bisa ya. Nah, tapi menurutku adalah di sini kita coba bilah dengan proporsional aja gitu loh. Kalau misalnya komik Amerika itu lebih bagus, kenapa? Komik Jepang itu bagus, kenapa? Nah, terus kira-kira yang bagus nih yang kita ambil apa bagusnya buat kita gitu kan? Menurutku bias. Kalau menurut aku nih ya, silakan. Mas Widi ini, kalau menurut aku komik yang harus kita buat tuh malah yang komik kayak tai lalat. Profitable, udah jelas kan? Nah, pertanyaannya Mas, kenapa profitable? Tai lalat, si Juki, terus ya komik-komik lainnya lah, komik gak jelas, tai lalat, gitu kan, dalang pelok, kenapa itu profitable? Aku tanya. Karena IP mereka itu mudah untuk ditaruh placement produk. Itu bukan yang pertama, itu setelah-setelahnya. Nah, kekuatan sederhana itu sederhana karena pembacanya banyak, exposure-nya mereka dapat. Ketika exposure-nya mereka dapat, udah dapat enggak. Ketika mereka udah dapat banyak pembaca, produk placement itu pasti akan masuk. Iya, tapi itu setelah masa itu tetap pengaruh.
tapi masa itu kan datang ketika ada yang namanya konsistensi tadi, kembali lagi kan. Dimana memang Iya, komik konsistensi. format 4 panel itu lebih kuat daripada rilisan komik Jepang tuh yang seminggu sekali. Dimana seminggu itu si Juki, Telalat tuh bisa rilis 3 komik gitu kan, membacanya ratusan ribu gitu loh. Jadi Makanya pembaca karena lebih pembacanya relate ya, banyak, lebih dekat, iya, kayak lebih orang ada Jepang gitu. bonding, Iya, ada lebih bonding. ada bonding antara pembaca dengan IP-nya. Nah, komik 4 panel ya, aku TA juga komik, aku menemukan fakta yang menarik. Jadi memang komik Indonesia itu sebenarnya tetap hidup kok. Tapi yang hidup format yang 4 panel, yang isinya kritik Nah, sosial gitu loh. Makanya nggak salah kalau kita itu bangsanya nyinyir, karena memang komik yang populer tuh ya kritik juga gitu loh. Sedangkan kalau di Amerika yang populer tuh ya komik-komik science fiction kan, ya mereka punya teknologi ya dari komik gitu loh. Jepang juga robot ya, sekarang gara-gara Doraemon populer, Astro Boy populer ya, Jepang teknologi robotnya juga jadi gitu loh. Nah, Indonesia tuh nyinyir doang tuh yang berkembang tuh, yang difasilitasi oleh 4 panel ini gitu loh. Itu yang aku Benar. temukan. Makanya Kok ini kan Mas Edwin kan melihat dari pandangan dia hidup ya, karena Lembergar atau dulu kalau di Jakarta namanya pos kota, itu di halaman tengah ada namanya lembergar atau lembaran bergambar. Nah itu komik isinya, ada doyok, ada otoy, dan rata-rata semuanya memang menyentil ya, menyentil pemerintah, menyentil kebijakan, selalu seperti itu. Jangan lupa Om Pasikom, dulu Kompas punya Om Pasikom, karakter yang sempat jadi film ya oleh Didi Petet. Om Pasikom itu karakternya dia menyentil pemerintah juga. Doyok Otoy Ali Oncom difilmkan juga base-nya dari komik, yang komiknya juga satir. Kayaknya rata-rata memang benar, dari pandangannya Mas Edwin ini benar juga nih. Komik-komik yang bergelimang di Jakarta, di dalam tanda petik di Indonesia, rata-rata ya memang satir, rata-rata noel, plus pun kayaknya humor juga. Kenapa ada lope-lopenya lu? Kayaknya humor juga menempati peringkat tertinggi ya, karena tadi ada Tahi Lalat yang untuk generasi yang muda, terus ada Dalang Pelo, ada banyak banget, ada Fernal, ada animasi. Ada Pauji komik nih oleh Melva. Ya Melva itu dibaca. Dan gambarnya sederhana, ibaratnya makanan ya mudah dicaplok, nggak perlu mikir. Walaupun ini eksepsi buat Tahi Lalat ya, tapi rata-rata nyaploknya gampang gitu. Nyaploknya gampang, lucu, kayak Kobocan juga kan, seperti yang Forkoma kan. Ada Kobocan, ada segala macam. Gua rasa sih ya balik lagi, kalau cerita bagus seperti apa gitu, bagus seperti apa. Ya Kobocan bagus gitu, Crayon Shinjan bagus ceritanya gitu, tapi kan dia slice of life. Ya mungkin cerita bagus ada, maksud gue kadang pengen ngomong, kalau lu mau cerita bagus ya lu, maksudnya ya lu gimana ya, banyak novel-novel bagus gitu, itu yang cerita bagus, karena komik itu adalah perkawinan antara gambar dan cerita, jadi nggak bisa dikotomi nih, nggak bisa dikotomi. Eisner bagus, terus American Splendor, inilah komik yang ceritanya bagus gitu lah ya. Kalau kayak gitu ya ceritanya Syekh Siti Jenar lu komikin aja kalau mau bagus ya kan. Terus sama ini Mas, ada kecenderungan, iya, ada dua kecenderungan sih menurutku. Pembaca kita itu generasi sekarang itu cari yang gratis dan gampang mereka dapatkan, satu. Yang kedua, itu generasi sekarang cenderung mau semuanya itu dalam waktu yang ringkas. Generasi TikTok itu kan begitu, dapat informasi cuma dalam berapa menit, mereka udah harus itu selesai. Kalau enggak mereka udah males nyambung lagi. Bahkan nonton film pun ada beberapa orang yang lebih suka nonton ringkasan-ringkasan storytelling sebuah film di YouTube. Generasi ini udah masuk seperti itu gitu. Jadi komik strip yang 4 panel yang mudah dibaca cepat selesai itu lebih cepat dapat tempat. Oh, menambahkan Mas Suranto, menambahkan. Ini benar. Jadi mendapat tempat. Jadi gini,
gue ngeliatnya dari orang-orang sekeliling gue ya. Jadi rata-rata komik di IG itu mereka seneng yang humor tuh. Kenapa? Mereka baca komik kan di handphone, di webtoon kadang. Karena buat ngabisin waktu doang. Lagi ngapain gitu. Kan nggak semua orang nggak semua orang merokok kan untuk menghabiskan waktu kan. Ada yang main game, ada yang scroll komik di IG, ada scroll komik di web komik ada. Mendapat tempat itu memang yang sekarang kalau bahasa Jawa itu nyamian ya. Jadi komik itu sebenarnya ya nyamian gitu di Indonesia gitu ya. Karena balik lagi kalau diambil kan budaya populer, Jepang budaya populer. Ya nyamian yang bisa dimakan instan, kita sambil scroll, ya syukur-syukur ketawa gitu ya. Syukur-syukur cuman senyum. Mereka enggak ya kali gitu kan, karena komik itu kan kalau fisik butuh waktu khusus dan tempat khusus buat baca. Harus ngeluarin segala macam, tapi ya balik lagi mungkin tadi baru selentingan aja sih gue kepikiran tadi, soalnya habis dari komikin aja jadi kepikiran, oh mungkin gara-gara pada zaman sekarang orang seneng baca komik di IG atau di web ya karena waktu luang gitu, sambil duduk sambil ngapain baca-baca. Sedangkan beda cerita dengan komik fisik gitu, komik fisik nggak bisa, harus waktu khusus dan tempat khusus gue rasa gitu. Tapi balik lagi ya, gambar bagus, cerita yang bagus seperti apa. Kalau memang kita butuh cerita yang bagus, pertanyaannya yang mendasar adalah apakah Mickey Mouse ceritanya bagus gitu. Toh orang baca Mickey Mouse. Apakah ini yang lagi viral nih yang namanya Bobo. Apakah ceritanya Bobo sebagus itu sehingga orang ingat loh, Bobo komik loh. Dan yang gambar itu Mas Gerdi, bayangin. Itulah apakah ceritanya adiluhung gitu, apakah layak dapat Pulitzer, apakah ya kan gitu. Itu cerita menurut saya sih relatif, dia cuma cari bahan pembicaraan aja sebenarnya. Oke, ini aku nambahin dikit ya Mas ya. Siap. Memang kembali lagi tuh, konsistensi itu adalah kunci ya. Bobo bisa orang tahu karena Bobo rutin terbit, ya kan? Si Juki, Telala. Terus satu hal lagi, sorry, aku potong sebentar, Win. Bobo itu bukan asli Indonesia, orang-orang itu selalu salah. Bobo itu adalah kelinci buatan majalah Belanda sebenarnya awalnya. Terus dibeli franchise-nya sama Gramedia ya kalau nggak salah ya. Hoka Bento juga. Dari Jepang. Hoka Bento asli Indonesia dong. Beli lisensi dong. Ya, tapi. Iya, tapi produksi awalnya iya. Jadi Bobo itu bukan asli Indonesia, digambar ulang itu. Nah, makanya gini Mas, aku tuh melihat ya, aku sekarang coba melihat dari kacamata penerbit nih. Walaupun aku nggak pernah nerbitin komik di Gramedia, tapi aku pernah beli komik di Gramedia sebagai pembaca dan pembeli, ya pembaca gratisan, dan juga pembeli yang keluarin duit gitu kan. Jadi, kalau aku sebagai penerbit, aku tuh butuh konten yang konsisten atau konten yang tamat, ya tanda kutip tamat, buat aku terbitin. Karena kenapa Jepang itu menjadi pilihan? Pertama dia hitam putih dibanding Amerika yang warna, tentu lebih murah. Kedua, komik Jepang itu udah banyak kontennya, udah ya kalau ibarat air santan nih, itu udah air doang tuh, santannya air doang tuh. Di sini kita minum air sisa gitu loh. Sedangkan di Jepang sendiri, perasan pertama komik Jepang itu ada di majalah. Nah, kayak Bobo gini juga di majalah juga. Jepang juga di majalah, Shonen Jump, Shonen Fight gitu kan konsepnya kan. Cuman memang ya Shonen Fight tidak fight setiap minggu kayak Shonen Jump gitu loh. Sehingga memang ini Bobo versi Belanda asli. Waduh, horor ya 68 ya. 3 tahun setelah. Setelah pembantaian para jenderal. Nah, kembali lagi, menurutku gini, kalau kita pakai pola pikirnya penerbit, artinya kan yang penerbit butuhkan ini kan adalah sesuatu yang sudah tamat, gitu kan, dan punya kualitas minimal lah. Ngelihat Naburo aja bisa dijual, aku sih optimis ya. Ya kan? Optimis saya. Naburo. Indonesia yang terjual di komik Indonesia semua zaman itu udah layak secara kualitas gambar gitu loh. Karena
Todd McFarlane, ya, The Todd Father itu berkata, bagaimanapun komik itu media bercerita menggunakan visual. Jadi visual itu selangkah lebih penting dibanding cerita. Karena positioningnya adalah orang beli karena gambarnya menarik. Entah itu gambarnya kayak One Punch Man yang aneh atau kayak McFarlane yang ribet gitu loh. Pada akhirnya itu gambar menarik orang gitu kan, menarik kreatif. Ada cewek yang suka cowok berambut panjang, ada cewek yang suka cowok berambut lebat di sini berjenggot gitu loh. Brewok. Nah, silakan Mas Sarwanto kalau mau menambahkan. Ya, intinya kan kamu bilang lebih gampangnya disimpulkan begini sih. Kalau memang mau cari cerita yang bagus aja tanpa harus ada gambar pun bisa gitu. Cukup baca novel. Betul. Iya kan? Kalau nah, aku tambahkan dikit Mas. Jadi aku tuh nemu formula nih, yang aku pun masih belum ke sana, tapi aku mau nyoba gitu loh. Jadi gini, kalau mau berkarir secara komik di Indonesia tuh bisa, menurutku possible. Yang penting adalah terbitin dulu secara mandiri melalui Facebook Komik Indonesia Semua Zaman. Karena di sana lebih terbuka pikirannya untuk mencoba beli komik baru gitu kan. Ya nggak usah pedulikan angka ya, tapi ada satu orang beli itu udah cukup menurutku gitu loh. Terus, biasakan yang namanya mencicil dan menabung. Mencicil tuh cicil gambar, seminggu satu aja, setahun udah 52 gambar tuh. Udah bisa jadi 2 issue kalau komik Amerika kan. Nah, sedangkan kalau kita menabung ya kita tabung komik yang udah selesai. Contoh nih, kalau Gramedia tuh kebutuhannya kan 120 halaman ya, Mas ya. Kalau penerbit ya, buat jadi buku kan. Artinya, kalau kita let's say per issue itu ada 30 halaman, kita hanya butuh 4 issue kok buat kita terbitin di Gramedia. Ya kan? Makanya perasaan pertamanya itu justru bukan di Gramedia. Perasaan pertama kita, itu kita juga pakai pola pikirnya penerbit. Perasaan pertama itu adalah di Jepang, which is ya di grup nih. Perasaan pertama pembelinya ya kolektor gitu loh. Perasaan keduanya bisa jadi di Indonesia Comic Con, di event-event gitu kan. Dimana kalau sudah terkumpul 120 halaman, baru kita tawarin ke penerbit. Penerbit pun bebannya juga lebih ringan. Minimal benerin kata-katanya. Sedangkan secara gambar udah beres. Secara cerita udah beres. Selama tidak bersambung, aku rasa sih mereka akan open aja ya. Karena penerbit itu kan selalu menghindari biaya produksi yang besar kan. Makanya menerjemahkan lebih murah. Nah, sedangkan kita jangan berharap sama penerbit buat duit. Menurutku gitu loh. Karena aku udah meres di depan dari kolektor, dari event, artinya perasaan terakhirku di penerbit itu ya buat ini biar tersebar satu Indonesia. Kayak yang Force lakukan, kan menarik kan? Bisa kan? Nah, gitu loh. Jadi aku ngelihat sebenarnya peta komik Indonesia itu bisa kayak gitu. Penerbit utama kita tuh adalah Komik Indonesia Semua Zaman. Itu publishernya udah. Buka PO di situ yang beli satu pun udah beres. Ya. Habis itu kita masuk. Kalau kita misalnya udah PO berkali-kali terus kita udah bisa mencapai 50 buku penjualan rutin, coba offset. Nah, itu buat bikin bisa bernafas. Nah, offset tuh paling berapa sih maksimal minimal paling ya 300-500 gitu kan. Nah, habis sudah terkumpul 120 halaman, tawarkan ke penerbit. Yang penting makanya aku tuh selalu mendorong komik yang tamat one shot gitu loh. Minimal kalau udah jadi 120 buku itu satu artnya selesai. Gitu kan. Dan karena kita juga itu nggak bisa konsisten, ya jangan kasih nomor biar nggak kelihatan komitmen yang sangat panjang gitu loh. Makanya menurutku sih rumusan itu sangat ideal ketika nanti kita mau berkarir share komik, karena komik menjadi perasaan terakhir, bukan perasaan di awal. Perasaan awalnya ya di PO-PO gini, gitu loh. Gitu sih Mas Harwanto, Mas Widi sih, aku ngelihat dari pengalamanku PO 2 tahun yang lalu sampai sekarang, plus event-event, ngomong sama banyak orang juga, sama Mbak Jasmine Soekarti, dan komik gak jelas juga, Mas Ervan Fajar juga, ya aku menemukan ternyata format ini, aku belum sampai ke sana, tapi menurutku ini format possible nih. Karena penerbit itu nggak mau ambil resiko secara ongkos produksi, mereka pinginnya komiknya beres aja gitu loh. Nah, makanya kan menurutku end game-nya dari komik indie itu adalah menyelesaikan 4 cerita dengan total 120 halaman. Sehingga reward-nya mereka bisa masuk ke media. Itu berarti goal-nya kan yang masuk ke major label.
ya, tapi kan jatuhnya kan kita udah dapat duit dari PO gitu loh, Mas. Nah, jadi di Tapi kan label itu, komikus yang idealis, yang eksentrik, malah tujuannya tidak masuk major label selamanya. ya, nah, itu Ada pilihan loh, kan? Itu pilihan, betul. Itu pilihan. Tapi buatku masuk major label, masuk Gramedia, itu sebenarnya tempat beriklan. Minimal gini ya, ketika Mas Widi komiknya masuk Gramedia kan ngomong ke orang tua kan, nah komikku ada di Gramedia. Nah, ada di rak. Nah, minimal Ada di rak. Ada di rak. ngerasain sekali. Nah, Mas Widi udah gitu kan. Namburo aja udah. Nah, aku udah loh. Apa? Gue udah. Nah, Gue udah di rak sama dia 2 kali. Tuh, udah kan. Tapi kan walaupun gue itu tetap bangga kan, nangkring di sana gitu loh. Gol pertama bangga. kan Bisa nangkring di sana. dipoto lah. Nah, Bisa dipoto. artinya kan itu menjadi gol terakhir. Jadi gol pertamaku bukan rilis di Gramedia, gol pertamaku komiknya selesai. Gol kedua aku konsisten nerbitin komik. Gol ketiga aku adalah 120 halaman kasih Gramedia buat beriklan. Karena aku udah peras di PO, ya aku udah dapat uang kan, minimal uang capek sama uang produksi. Ketika masuk Gramedia, aku udah nggak perlu kerja apa-apa lagi gitu loh. Toh nanti penulisan kata-kata yang bisa bantu kan Gramedia kan, biar kata-kata lebih efektif gitu kan. Ya nggak? Atau pengaturan paneling, balon kata mungkin mau dibenerin gitu. Nah, menurutku sih Ya, itu ideal gitu. betul. Silakan Mas, tambahkan Mas. Atau direspon. Kalau ini mungkin sebagai closing kita juga kali ya. Jadi mungkin satu-satu kita mintain pendapat. Tapi kalau tadi benar juga tadi Mas Edwin bilang, saya bisa ngomong ini karena sudah merasakan itu gitu. Jadi memang nggak fair sih. Tiba-tiba tadi saya dek gitu, iya juga ya gitu. Mas Auranto juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Maksudnya dengan ngeledek bahwa, oh ini komik indie, ada yang mau pasarnya pasar kecil, pasar niche. Ya wajar saya ngomong begitu karena sudah pernah merasakan, pernah nangkring di situ beberapa kali. Ya memang jadi akhirnya salah juga ketika saya ngomong, oh, ada kok komikus. Ya ada, karena dulu pernah merasain. Tapi kan pasti saya yakin, ya benar juga ya. Banyak yang pengen ngerasain di major ya, tapi balik lagi untuk mengerucutkan minimal dari pendapat saya pribadi yang namanya menanggapi bukan pro dan kontra ya, menanggapi topik yang tadi diangkat di awal adalah masalah cerita bagus, masalah gambar bagus, itu sangatnya itu sangat kuadrat lagi gitu, maksudnya ya itu relatif lagi cerita seperti apa sih yang bagus gitu. Toh balik lagi, suka atau tidak komik Indonesia ada ya kan, suka atau tidak penjualannya memang tidak bisa melampaui komik Jepang. Suka atau tidak komik Indonesia ada dan masih dicintai walaupun platformnya sudah berubah. Itu sudah berubah platformnya. Jadi sekedar mengerucutkan ya. Saya mau mention tadi ada dari It's Me Alpha. Ya, pengen instan untuk anak-anak pembaca sekarang. Ya, anak sekarang memang suka instan karena cepet-cepet gitu, pemilihan cepet. Untuk Fatih Mubarak baru live join karena ketika kita sudah mau selesai. Terima kasih sudah join. Tapi mengerucutkan kita kan pendapat kita satu-satu. Kalau dari saya sih kembali ke topik awal adalah akan sangat sulit. Apa itu cerita bagus, apa itu gambar bagus, karena semua punya rasa yang ada di hati setiap pembaca, dan itu beda-beda. Sampai sekarang masih ada yang cinta sama yang namanya Siksa Neraka, sampai mau difilmin, ada, padahal gambarnya seperti itu. Ada yang masih cinta sama Petruk Gareng, padahal gambarnya seperti itu. Ada yang masih cinta sama Buro lagi. Intinya komik Indonesia itu apapun bentuknya, mau bagaimanapun, detik ini di 2023 masih ada yang baca, generasi muda masih baca, platformnya beda. Jadi mohon kita semua pakai mata terbuka. Boleh deh si Bapak ngelihat webtoon, ada berandal di sana. Boleh deh ngelihat komik IG
di situ ada tahi lalat, walaupun akan sulit dimengerti ceritanya. Boleh deh ngelihat motion komik seperti Fernalta, seperti Tekotok. Itu semuanya kekayaan kita. Karena jujur, ini sebagai closing saya terakhir nih ya, karena jujur, tidak ada yang sewarna-warni dari komik Indonesia. Menurut saya. Tidak ada. Komik Amerika, ya oke, macam-macam bentuknya. Tapi kita sepakat, yang dicintai superhero. Jepang dengan mata yang besar. Tapi begitu indahnya komik Indonesia, ada Panji Koming, ada rilisan-rilisan Bumi Langit yang walaupun saya sebel saya tetap mention, ada Mas Ervan yang gambar cakep. Ada yang sederhana tahi lalat 4 koma, ada animasi novel, ada segala macam. Itu indahnya. Jadi kita nggak boleh nutup mata untuk Mas yang bilang bahwa ceritanya kurang ya, gak ada laris. Komik Indonesia masih dibaca gitu. Dan Mas Harwanto, siapa tahu ingin menambahkan? Mas Harwanto terakhir Mas. Mas Harwanto terakhir Mas. Mas Erwin. Mas Erwin. Menambahkan lagi nih dari Mas Widi nih. Kalau komik barat itu berotot gitu kan. Kalau komik Jepang itu matanya besar. Kalau komik Indonesia tuh giginya berantakan, entah kenapa. Oke, terus satu lagi. Karena saya gini. Iya, gigi berantakan, entah kenapa ya gitu loh. Jadi dokter gigi. Kacati. Giginya juga, gigi 2. Oh iya tuh. Kajati. Gigi 2 tuh. Saya bersama Kajati. Jadi kalau misal komik mau laku, giginya diberantakin. Ya. Iya. Nah, sedikit lagi. Tadi kan Mas Widi kan di awal-awal kan ngomongin kan, komik Indonesia dari itu berkembang, sekarang juga berkembang gitu. Nah, pertanyaannya gini aja sih, teman-teman. Kalau teman-teman berani kayak membuka data, membuka diri gitu kan, tentang oke, aku penjualanku sekian nih. Minimal ketika kita berani ngebuka itu aja, kita bisa ngelihat nih berkembangannya udah berapa senti. Mungkin dari Carok dulu tuh masih diameternya 12 senti. Sekarang mungkin udah 100 cm, tapi berkembang gitu loh. Iya kan? Kayak perutnya kita semua. Ya gitu sih, menurutku sih. Bagaimanapun, kita perlu belah itu data, belah itu kesimpulan, biar kita bisa mendapatkan fakta yang memang yang lebih objektif gitu. Oke, Mas Harwanto silakan, dari saya itu aja. Nah, kalau dari saya tetap pada kesimpulan bahwa kurangnya exposure aja tentang komik Indonesia. Ya, karena itu kalibrasi komik ada mungkin juga karena hal itu. Kita pengen menyiarkan bahwa masih banyak komik karya anak bangsa. Misalnya, yang kalau dibilang ceritanya jelek, coba deh dibaca, ini aku mention ya, Kode Helik ya. Kode Helik itu termasuk yang ceritanya bagus. Jadi ceritanya film, udah benar-benar enggak, itu dari komik dulu kan? Dari webtoon. Jadi serial. Sekarang udah jadi serial. Dan memang ceritanya benar-benar dipikirin gitu loh. Jadi kalau menurut aku kurang exposure aja. Tapi itu bukan juga salahnya Pak Benja, salahnya kita semua. Karena kadang kita cuma mau, misalnya nih, yang udah dilakukan Edwin ini bagus. Dia tidak cuma mempromosikan komik Naraka. Dia juga sering mempromosikan komiknya Mbak Lele, komiknya Palu Maut. Nah, tapi kan jarang teman-teman yang mau seperti itu gitu loh. Rata-rata cuma mempromosikan komiknya sendiri. Nah, yang dilakukan Mas Widi kan beda. Dia ini sedikit menambahkan ya. Jadi ada komik yang mau terbit nih nanti nih ya. Aksatria. Nah, ini yang kita lakukan. Ajon, Andre Hardiaman dan Teddy ya. Nih, Aksatria keren nih ya. Terus ada lagi yang namanya ini udah terbit nih, Kitab Luwo dari Mas Ajon, ya. Jadi keren. Bisa DM Mas beliau dari Facebook. Sama juga ada ini Samira. Oh, mana ya? Iya. Nah, Samira. Tapi belum dibuka. Ya, PO-nya belum dibuka. Jadi kalau mau beli, tanya-tanya nih. Tapi dia bikin event tuh, Win. Apa? Dia bikin event, Win. Dia bikin event boleh di sounding. Oh ya, ada event juga nih, bikin fan art, nanti kalau beruntung bisa dapat komik gratis dan jadi varian cover. Ayo loh, jadi cover loh. Nah, jadi varian cover untuk Samira. Jadi itu update dari komik Indonesia ya. Jadi memang tujuanku pas ngomong sama Mas
Harwanto juga perihal live ini adalah biar kita ya ada update-update tiap minggu atau 2 minggu sekali minimal ada update soal komik Indonesia gitu loh. Dan ini mas nanti harus di-share di YouTube juga ya. Karena menurutku Instagram untuk live ini kurang exposure kurang gede sih. Tetap harus di-share di YouTube juga. Gitu. Nanti mungkin minggu depan kita coba di Facebook ya. Facebook bisa live kan? Bisa, tapi enaknya mas tetap masuk di YouTube-mu tuh. Karena aku oke, minggu depan kita coba. Luar itu membantu banget loh. Oh. Gitu. Oke, lanjut lagi. Silakan Mas Harwanto untuk kesimpulannya. Ya, kesimpulannya ya ini, kita masing-masing setiap pribadi yang menjadi pelaku komik, jangan cuma promosiin komik kalian, promosiin punya teman-teman dekat juga. Jadi makin banyak orang yang tahu. Kenapa? Takut nggak laku nanti. Takut komik sendiri nggak laku. Enggak, kata Erwin tuh kita bukan dalam sebuah persaingan. Benar nggak, Win? Ingat nggak? Tapi sebuah apa, Win? Kita nggak bersaing. Tapi apa ya? Aku lupa. Tapi apa, Win? Lupa ya. Ya. Tapi kita tuh di sini saling bahu-membahu. Betul. Untuk majunya komik Indonesia. Ya. Seandainya kalian tidak bisa berada di tanah, aku nyebutnya tanah ya, tanah tujuan untuk komik Indonesia ini sukses, ya kita jadi mayat diinjek oleh generasi berikutnya, jadi jembatan. Karena juga karena juga industri aja belum ada, belum jadi. Gimana ngapain mau bersaing gitu loh ya kan, kecuali industrinya udah jadi kayak di Jepang, kayak di Amerika, baru bersaing tuh secara sendiri-sendiri tuh. Ini baru industrinya belum ada. Iya. Kuenya belum ada, udah berebutan aja lu. Iya, makan angin. Iya. Gitu sih. Oke, kita close ya. Penutup. Pada akhirnya apa Mas Widi? Mas Widi kasih thank you. kalimat penutup. Apa? Slogan penutupnya apa nih? Mas Widi kasih kalimat penutup. Kayaknya kita harus rubah slogan kita kalau buat yang live biar beda. Apa? Kita apa ya? Jangan takut jadi komikus kali ya. Boleh nggak sih? Nanti dipikirin lah buat hari ini itu kali ya. Nanti dipikirin. Iya. Jangan. Oke, buat. Bukan, sebentar. Bukan jangan takut jadi komikus. Jangan takut buat komik. Jangan takut buat komik. Jangan Mas. Kurang apa? Menurutku itu kurang nyentil. Kalah sama Naburo. Ayo loh, kalah sama Naburo malu-maluin. Tapi kan belum tentu ada yang tahu kok Naburo. Harus loh, diburu itu, legend itu. dimaki ya, legend. Oke teman-teman, jangan kalah sama Naburo. Bagus tuh. Oke. Thank you teman-teman. Thank you. Ya, sama-sama. Kita nanti temukan solusi berikutnya supaya kita bisa lebih enak live dan live lagi dan direkam dengan baik. Menontonnya rata-rata oke. Oke. Thank you. Thank you.